Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dengan sana kita berataan. Dan sana ombudsman lah bahasanya. Iya. Nah, hari ini Ulun kedatangan tamu dari jauh nih, ini bukan pembakal winanya nah. Kepala desa, karena kita hari ini bahasannya desa. Ulun kedatangan dua ikung tamu dari ombudsman. Nah, kalau boleh berkenalan, siapa nih lebih dulu? Perkenalkan nama Ulun Puji Nur, asisten penerimaan dan verifikasi laporan Ombudsman Kalimantan Selatan. Pak Rujali. Nah, samping kita nih satunya lagi yang paling cantik nih di antara saya nih. Berdua aja kita Berdua binian. kita bini yang paling cantik nih. Ini izin ulun Cikrawahida Nur Fitrotun Aziza dari Keasistenan Penerimaan Verifikasi Laporan. Nah, siang ini kita membahas tentang pencegahan maladministrasi menuju desa anti maladministrasi. Nah, kayak itu kira-kira Pak Pembakalai, desa anti maladministrasi. Nah, bahasan kita hari ini. Nah, menurut Bu Buhenpian nih kan beberapa waktu yang lalu Buhan dari Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan digawangi bahasanya. Digawangi oleh PVL ini mencetuskan sebuah inisiasi yang namanya Desa Anti Maladministrasi yang beberapa waktu lalu di Kota Baru, Pak Rujalilah. Nah, di Kota Baru. Nah, kayak apa kisahnya tuh tadi? Jadi terinisiasi Desa Anti Maladministrasi. Ya, kalau inisiasi mungkin dari salah seorang asisten kita juga di Ombudsman Kalsel, yaitu Pak Muhammad Hansa. Dia kebetulan proyek perubahan beliau itu adalah terkait dengan desa di administrasi. Kebetulan ditawarkan ke Pemda Kabupaten Kota Baru, dan pemerintah kabupaten juga menyambut baik hal tersebut sehingga ini bisa berjalan seperti itu dari tahun 2022 akhir. Jadi ada beberapa kali tahapan sampai akhirnya di November kemarin itu ditetapkan 10 desa sebagai desa anti maladministrasi. Ditetapkan desa anti maladministrasi. Nah, Ya. jadi ada di Kota Baru. Nah, menurut dari desa anti maladministrasi itu sendiri apa dari inisiasi tadi awalnya gagasannya. Nah, kira-kira seperti apa biasanya anti maladministrasi yang apa gerang itu desa anti maladministrasi dan artinya harus apa bubuhan desa nih, karena kan memang banyak lah sekarang ini fenomena yang mana aparat desa kemudian pemerintahan desa tiba-tiba dipenjarakan karena ketidakpahamannya tentang prosedur baik pengelolaan keuangan, sumber daya manusianya kayak gitu. Desa anti maladministrasi inisiasi dari ombudsman ini sendiri seperti apa? Jadi kalau misalnya kita bercerita desa anti maladministrasi ini kita banyak koordinasi kan, seperti diceritakan sama Pak Jali bahwa kita persiapannya juga matang dari tahun 2022. Kita harus koordinasi dari inspektorat, DPMD, dan desa-desa terkait, termasuk dengan Pak Camatnya, dari camat, lurah, dan sebagainya. Karena nggak bisa langsung serta-merta kita masuk untuk mencanangkan desa anti maladministrasi. Kita juga bisa memfilter, makanya kita mencanangkan ini masih 10 desa, memfilter beberapa desa, banyak desa. Nah, desa yang mana aja sih? Desa yang siap untuk melakukan pelayanan publik prima. Desa yang Gitu. siap lah bahasanya, mulai dari tingkat atas tadi istilahnya komitmennya lah. Komitmennya tinggi. Kemudian desa yang juga mau atau juga siap untuk melakukan pencegahan maladministrasi, kemudian penyelesaian laporan. Terus itu juga desa juga yang siap untuk melakukan pemenuhan SPP. Standar pelayanan publik itu kan ada yang tertuang di Undang-Undang 25 tahun 2009. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang kada dari bawah langsung lah, tapi komitmen dari kepala daerah tadilah, dari inspektorat, dari pemerintah daerah sampai dengan ke tingkat bawahnya lah, secamat sampai dengan si kepala desa atau pembakal tadi lah. Mungkin tadi banyak bahasanya pembakal bang lah, biasanya menyambat lah pembakal jar kita. Di Kalsel ini kayaknya pembakal ya. Iya, pembakal. Kalau di daerah Jawa mungkin masih kepala desa. Nah,
Nah, dari pembakalnya sendiri, dari komitmen yang sudah ada di 10 desa tadi di Kota Baru. Nah, seperti contoh tadi jirnya Bu Cikra tadi, pemenuhan standar pelayanan publiknya terkait dengan Undang-Undang 25. Nah, standar yang seperti apa bahwa dikatakan oh iya ini desanya anti maladministrasi nih kayak gitu. Nah, yang kayak apa standarnya itu kisahnya tadi? Ya, kalau dari standar pelayanan publik itu ya sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi undang-undang tentang pelayanan publik itu yang menjadi acuan. Iya. Nah, jadi kita mulainya itu dari desa ini kita minta untuk menginventarisir terkait dengan produk layanan apa saja sebenarnya yang Oh iya. menjadi kewenangan desa. Mm-mm. Jangan sampai desa itu memberikan produk layanan ternyata bukan kewenangan dia, itu kan maladministrasi iya, juga bujur. melampaui kewenangan seperti itu. Nah, jadi dari mulai kewenangan itu sudah dipetakan apa saja yang menjadi kewenangan sehingga itu yang bisa menjadi produk layanan di desa. Iya. Nah, dari produk layanan tadi diturunkan ke SOP pelayanan dari mulai waktu persyaratan, mekanisme prosedurnya seperti apa dari setiap produk layanan tadi, kemudian jangka waktunya seberapa lama, biaya tarifnya juga Sudah berapa, transparan lah. gratis atau Iya. ada biaya. Ya memang ada dasar hukumnya juga. Iya. Tidak bisa kemudian desa Dibuat-buat, meminta uang sejumlah uang seperti itu kepada masyarakat desa tapi ternyata tidak ada dasar hukumnya. Nah, tidak bisa juga seperti itu. Sehingga apapun yang menjadi layanan di desa itu sudah ada standarnya. Sudah ada baku mutunya. Tidak bisa kemudian desa memberikan pelayanan itu semau-maunya dia misalnya. Ya, ini kira-kira seminggu lagi baru selesai misalnya, nggak bisa. Oh iya. Kalau misalnya layanan persuratan itu memang SOP-nya 1 hari selesai, ya berarti 1 hari Sesuai harus sudah komitmennya selesai. lah. Jadi supaya masyarakat itu merasa terlayani di desa. Yang kedua juga karena desa sekarang sudah mengelola dana yang cukup lumayan besar, sehingga mau tidak mau desa itu harus berbenah. Jangan sampai dengan dana yang banyak tapi pengelolaannya tidak dilakukan secara profesional seperti itu. Jadi istilahnya pada saat kita datang ke kantor desa tadilah istilahnya secara transparansi pemerintahan desa tadi menginformasikan masyarakat tadilah mulai dari produknya apa sampai dengan kepastian biaya waktu tadilah. Jangan ibaratnya pada saat sikung pinap duit nih baju pinap rapi nih. Oh ini kawan nih di anu nih di lambat ya dulu gitulah janganlah. Tapi untuk menghindari itu tadi masyarakat diedukasi dengan pemenuhan standar tadi lah. Dan itu dipublikasi secara terbuka sehingga masyarakat sudah jelas nih. Oh ini ternyata gratis, ini bayar. Kalau misalnya ternyata yang gratis diminta uang, nah berarti masyarakat bisa komplain. Kenapa nih ini SOP-nya gratis kok diminta biaya? Kan di situ ada pengaduan lagi. Bisa disampaikan keluhan-keluhan tadi ke pengelola pengaduan yang ada di desa. Bujur. Nah, Bu Cikra tadi ada 2 Jasidin tadilah, ada masalah pemenuhan standar lawan pengelolaan pengaduan. Nah, selama ini Bu Buhanpian nih yang mendampingi dari sekian banyak desa sampai dengan terinisiasi 10 desa ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi, kayak apa prosesnya kira-kira pada saat ada rasa keengganan kan, dalam artian kan ibaratnya orang urusannya di desa nih kadang kita lah budaya timur ini lekat benar asa kada nyaman ya anak kembari ya lalu embahnya di tempat tetap akan gratis tadi keengganan dari pemerintah desanya ada waktu itu sementara ini selama kita turun ke lapangan pasti langsung dipenuhi sih karena memang sebenarnya kan kalau untuk kantor kepala desa sendiri kantor desa itu pasti sudah ada sudah ada jarak rata lah cuma terkadang merekanya yang ini yang termasuk SOP ini termasuk layanan persuratan penggolongan yang seperti ini mereka yang sedikit kurang lebihnya kurang paham tapi semuanya sudah ada kayak gitu. Dan lagi mungkin terkait pengelola pengaduan juga ya kan apalagi terkadang kalau misalnya kita ngomong sama orang desa kepala desa gitu kita sama orang kepala desa mungkin kepala desa itu 24 jam begawi ya kan daripada kita mungkin 8 jam mereka yang selalu kalau misalnya ada masalah langsung ke rumah kepala desa cuma itu tadi penggolongannya inilah urusan KTP urusan kalau ada
ada perselisihan ke mediasi, misal seperti itu. Tinggal penggolongannya seperti apa. Tapi sejauh ini untuk kita koordinasi masih aman-aman aja sih. Nggak ada yang langsung menolak mentah-mentah atau self defense mungkin ada gitu. Cuma kita selama berkoordinasi dengan baik masih aman. Jadi Pak Jalilah ibaratnya ada tantangan tersendiri lah pada saat bubuhan Diani di lapangan mengawani, mendampingi bubuhan kepala desa. Karena jadi Bu Cikra tadi rumah tuh kantor tuh bisa pindah ke rumah tadi. Nah, dalam artian mengedukasi juga nih kalau masyarakatnya bahwa urusan administrasi di kantor lah. Nah, kalau yang sejauh ini di layanan desa nih kan desa ini sejujurnya layanan yang paling tingkat bawah nih. Nah, biasanya di kantor desa itu layanan apa aja yang dipenuhi buhannya standar tadi? Yang paling banyak itu surat pengantar, surat pengantar atau lah. Surat keterangan, atau juga terkait dengan pelayanan surat keterangan kepemilikan bidang tanah misalnya, atau sporadik seperti itu. Lebih kepada pelayanan administratif kebanyakan, karena kalau pelayanan yang seperti perekaman KTP kan itu masih di Sdukcapil seperti itu. Mungkin ada beberapa itu yang menjadi perpanjangan tangan dari Disdukcapil, misalnya karena aksesnya jauh, kemudian ada kerjasama dengan Disdukcapil dengan pihak desa untuk memberikan pelayanan administrasi seperti itu. Nah, kalau dasar hukumnya tadi Pak Jalilun tertarik nih, yang katakan pian tadi bahwasannya ada dulu dasarnya nih. Kalau memang gratis ya gratis. Nah, dari penetapannya itu biasanya dari peraturan desa kah atau memang dibentuknya itu mulai dari proses sampai dengan penetapan itu ada keterlibatan dari misalkan surat keputusan kepala desa kah atau biasanya seperti apa yang dasar-dasar hukum terkait administratif tadi? Terkait itu paling rendah ada peraturan kepala desa. Peraturan kepala desanya itu dasar hukumnya lah. Yang menetapkan terkait dengan SOP pelayanan. Jadi di situ sudah diterangkan pelayanannya apa saja, biaya, jangka waktu, mekanisme prosedurnya seperti apa. Jadi paling tidak ada SK kepala desa seperti itu. Tapi di tingkat kabupaten sendiri, karena ini akan dijadikan program yang berkelanjutan di Kabupaten Kota Baru, Pemdanya berencana akan membuat peraturan bupati. Jadi sudah ada acuannya untuk ke depan semakin banyak lagi desa-desa yang akan ditetapkan menjadi desa anti maladministrasi seperti itu. Nah, itu kira-kira dan sanak berataan. Jadi kada hanya di tingkat Kota Baru nih kena, tapi menyasar ke daerah kabupaten dan kota lainnya lah ibaratnya, karena 10 ini sebagai role model dululah awal niat bubuhannya ombudsman sebagai penetapan desa anti maladministrasi tadi. Nah, kalau kena nih yang menonton Bu Cikra buhan pembakal kan apa gerang jarak rata-rata nih banyak yang anak tahu Pak Ujaliya apa gerang ja desa anti maladministrasi kayak apa awalinya yang pasti itu niat Bang dulu lah ada lah tadi lah niat dulu kemauan habis itu ada itikat baik. Nah, jadi kada kaku di dalam masalah aturan atasnya kada aja lah peraturan bupati, tapi bisa dulu dari peraturan kepala desa tadi. Nah, nih lawan Bu Cikra nih sejauh ini pengalaman pian Bu Cikra ini kan kita di kota lah beda dengan desa, apalagi Kota Baru nih tadi. Memang kalau kelurahan berbeda dengan kantor desa. Nah, sejauh ini pian berdiam di kota nih kisahnya nih, ini di kota kan hitungannya kita nih kayak pelayanannya sudah baik di kota kah atau justru lebih baik di desa kayak gitu, dalam artian dari sisi kemauannya, perubahannya itu kayak apa menurut pengalaman pian nih untuk karena beda karakter ya. Kalau misalnya masyarakat di kota kan pasti inginnya yang sederhana cepat gitu. Nah, cepat berarti kan biasa kita pakai media sosial, pakai elektronik kan. Nah, jadi kalau misalnya di sini sudah, kalau di kota udah kebanyakan kita lebih cepat langsung WhatsApp. Sudah anu lah, maju sudah lah hitungan lah, bujur-bujur aja, gampang aja kita untuk urusin masalah itu. Tapi kalau misalnya di desa kita lihat karakter masyarakatnya juga di desa itu. Sinyal kereda lah. Ya, sinyal juga terkait karakter mereka pekerjaannya apa. Kalau misalnya di salah satu desa ada mereka kebanyakan petani tuh Bu. Jadi kalau petani di sana berarti begawinya kan memang dari pagi sampai sore, nggak pegang HP juga. Berarti dari sorenya itu mereka baru ke akses layanan di desa. Nah, fleksibel hitungannya lah, Jadi memang tergantung pekerjaan di sana itu. Ada kami
menemukan layanan kesehatan, kalau misalnya pagi sampai sore itu sepi. Nah, sedangkan pelayanan kesehatan di sana kan seharusnya ya mulai pagi sampai sore. Iya, bujur. Gitu, Jam kan. layanan kita kan umumnya. Di sana sudah dikasih pustu tapi kosong, Iya. nggak ada yang datang. Karena memang di sana banyak yang begawi petani. Nah, makanya kenapa pustunya itu diisinya sore, biar orang datangnya sore setelah begawi, kalau misalnya mau periksa-periksa. Jadi layanan itu masih tersentuh, masih dirasakan oleh pihak masyarakat. Makanya kita lihat karakteristik dari masing-masing desa. Jadi karakteristik dari sebuah desa itu menentukan pelayanannya lah. Jadi kadang mutlak jam layanan itu harus di jam 8 sampai jam 5. Tapi ada layanan yang memang disesuaikan lah dengan karakter masyarakat desanya, dengan tentunya tadi harus ada informasi pemenuhan standar tadi dulu lah Pak Jali lah. Nah, Pak Jali, ulun hendak tahu nih 10 desa di Kota Baru. Ada 10 desa, berarti berapa kecamatan kisahnya gitu tadi? Kalau kecamatannya ulun agak lupa juga lah. Kalau kada salah 8. Oh, 8 kecamatan di 10 desa. Memang yang diajukan awal itu sekitar ada mungkin 19 desa, kemudian setelah diverifikasi, dilakukan penilaian, ternyata baru 10. Dari 10. Jadi kita tidak bisa juga mereka yang memang mengusulkan itu langsung kita tetapkan. Harus kita pertanggungjawabkan juga apakah memang ini memenuhi dari kualifikasi desa di masing-masing. Jangan sampai nanti kita tetapkan ternyata masih banyak keluhan juga dari masyarakat terkait dengan standar pelayanan publiknya kah yang belum dipenuhi, atau SOP-nya kah yang ternyata yang tidak dijalankan, pengelola pengaduannya kah yang tidak dijalankan. Memang di desa ini pengelola pengaduan itu menjadi tantangan. Jadi karena tadi masyarakat tahunya dengan kepala desa, tidak peduli siapa ada pengelola pengaduan di situ, yang penting dengan kepala desa. Ya, ini anak kalau cocok langsung suatu kebiasaan kultur yang memang tidak bisa serta-merta dirubah seketika, tapi baru edukasi, sosialisasi yang lebih banyak lagi. Tapi yang jelas pengelola pengaduan itu secara data, secara pencatatan tetap harus dilakukan. Jadi kami memberikan masukan juga dengan kades, apapun permasalahannya harus dicatat supaya itu ke depan kalau misalnya permasalahan ada lagi berulang, kita sudah tahu nih ada datanya seperti itu. Jadi bisa mereview juga apa aja yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat desa sebagai kebijakan atau inovasi yang bisa dilakukan oleh desa itu dari hal-hal yang memang sering dikeluhkan. Tapi kalau misalnya kepala desa hanya menindaklanjuti, menyelesaikan tapi tidak ada datanya, akan susah ke depannya kalau misalnya ingin mengambil kebijakan apa untuk mengatasi permasalahan di desa. Jadi penguatan pengelolaan pengaduannya jualah sebuah tantangan yang ibaratkan masyarakat desa. Nah, kalau berdasarkan aturan nih Bu Citra, pengelolaan pengaduan, biar memang kita Banjar nih harus mencari kemana gerang pimpinannya. Nah, kita kada puas mungkin ketemu pimpinannya, dalam artian di bawah nih bisa kada melayani kah persepsinya, atau justru kada undasnya kan kita tuh lain undasnya ini cari. Nah, penguatan pengelolaan pengaduan sendiri Bu Citra, seperti apa sih yang seharusnya tadi disampaikan Pak Rujali tadi, bahwasannya tidak harus kepala desa pada dasarnya. Nah, dari sisi aturan sendiri nih, dari ombudsman-nya sendiri, karena kan ombudsman nih ibaratnya yang mengawali, menginisiasi sebuah laporan pengaduan, bahwa pengaduan itu jadi orang bilanya banyak belum tentu ibaratnya layanannya buruk ujarnya lah. Nah, itu seperti apa pengelolaan pengaduan yang seharusnya kayak gitu? Nah, kada harus tadi kepala desa. Nah, dalam sisi SOP nih kisahnya kayak apa kisahnya Bu Citra? Sebelum ke SOP, mungkin untuk pengelola pengaduan itu harus ada person SDM-nya. Kalau misalnya sudah ada SDM-nya, kita harus bikinkan SK. Oh, dasarnya SK tadi lah Pak Jalila. Ada dasar hukumnya SK, terus kemudian SDM-nya sudah ditentukan. Nah, SDM ini juga harus bujur-bujur, kada yang
orang misal anak magang memang petugas di situ, memang petugasnya dan memang punya kompetensi. Nah, kadang main-main yang memang misal udah ikam kada barang aja ikam lah. Barang aja hitungan yang penting ada gitu, kadang itulah ingge. Kan orang yang pengelola pengaduan harus bisa mendengarkan dengan baik aduan yang ada. Malah kalau misalnya tidak bisa mendengarkan dengan baik, bemaman. Bersahutannya. Bersahutan malahan. Ini bakal kancangan jadinya. Harus yang punya kompetensi. Bujur. Setelah punya kompetensi, kita harus bikin SOP-nya, alurnya. Kalau misalnya masyarakat datang harus langsung diomongi kah atau harus seperti apa? Harus ada alurnya. Datang langsung, ada kita siapkan form. Karena itu tadi seperti dikatakan Pak Jali, betul, kita harus punya database. Orang-orang yang melakukan pengaduan, orang ini aduannya sudah tahun sekian, kita punya. Terus setelah disiapkan form, alurnya datang langsung ke sini atau medianya. Medianya misal tadi seperti yang diceritakan bahwa banyak petani kayak gitu. Oh, berarti bisa melalui WhatsApp atau datang langsung atau telepon seperti itu. Setelah media datang langsung, alurnya misal langsung diselesaikan. Konfirm ke Kades. Ini seperti apa langsung informal. Kan ada informal, ada formal. Kalau formal nanti berjenjang alurnya. Itu semakin lama sih, rumit lagi itu hitungannya, karena kita harus verifikasi dulu, kita koordinasi, baru kita tinjut. Kalau misalnya di Kades itu kan kalau informal cukup cepat ya, betul, cukup cepat tak tanya, jadi enak kayak gitu. Jadi harus ada alurnya, SOP, sarana prasarana, SDM itu yang harus ada semuanya. Nah, SOP dan sumber daya manusianya tadi bujur jadinya pian tadi munnya orang datang tiba-tiba kita ada maras atau kada merasa empati lah, tersinggung pulang yang datang nih tadi. Jadi memang ada ininya dari pembekalan. Nah, kayak itu dan sana kali berdataan. Siapa tahu bubuhan pian nih, buhan dang sanak yang ada di desa, hendak tahu terkait desa anti maladministrasi, bisa di Ombudsman konsultasinya terbuka Pak Jalila untuk penetapan desa anti maladministrasi tadi, yang pasti tadi untuk pemenuhan standar pelayanannya dulu, mulai dari produk pelayanan, dasar hukum jadinya Pak Jali tadi sampai dengan penguatan pengelolaan pengaduan. Nah, kalau sejauh ini menggeser nih kita nih ke desa tadi. Nah, limbah di desa ini tadi Pak Jali rata-rata pendampingannya itu dari tahap koordinasi sampai dengan penetapan tadi. Nah, ada proses-proses kendala kajar orang tuh, kendala dan tantangan nih, kendala dan tantangan pada saat bubuhan pian nih melakukan penetapan tadi. Nah, kayak apa kisahnya, tantangannya nih bahasanya jar orang? Yang jelas tantangan yang pertama itu terkait jarak. Ya, kota baru Bang lah. Ombudsman ini kan berada di pusat kota. Iya. Kemudian yang namanya desa nggak mungkin di kota. Iya, pasti yang jauh. Tempat yang jauh, aksesnya lumayan. Ya, bujur. Karena ke desa itu ya kita lihat bersama memang secara infrastruktur masih belum memadai. Iya, jauh dari tatan kota. Itu satu tantangan kita, jarak. Mau nggak mau kita harus melihat langsung bagaimana pendampingan yang telah kita lakukan, progresnya sejauh mana, sehingga kita nanti bisa tetapkan itu sebagai desa. Yang kedua itu juga terkait dengan komitmen. Ya, komitmennya lah. Ini bukan hanya di desa, tapi dari level atas, dari mulai kepala daerah, kemudian instansi terkait, sampai dengan camat dan kepala desa. Kalau semuanya support, itu akan lebih enak lah, kita akan merealisasikan itu. Tapi kalau ada yang kurang support program itu akan sedikit terkendala. Nah, selanjutnya lagi terkait dengan anggaran. Itu terkait dengan pemenuhan sarana prasarana yang sifatnya memerlukan fisik, misalnya pemenuhan standar untuk kelompok rentan, atau sarana prasarana untuk keamanan. Hal-hal seperti itu memang bertahap lah. Ya, kada kolak langsung lah, minta desa secara langsung itu, tapi komitmennya ada nih. Jadi dari beberapa desa itu ada yang memang bisa dianggarkan secara langsung, dianggarkan misalnya bangun bidang landai, kursi roda, kemudian ada juga yang sudah bisa sampai
bangun pojok laktasi, sampai ke sana lah, nggih. Kemudian ruang bermain, ada memang yang sudah sampai situ. Kemudian sarana keamanan dan keselamatannya juga tersedia, misalnya titik kumpul, CCTV, apa, dan yang lain-lain, juga evakuasi itu ada yang sudah sampai memenuhi itu. Jadi memang ketika itu terpenuhi, orang dari luar akan melihat ini kantor desa sudah dikelola secara baik, secara profesional, sehingga kalau orang luar mau datang ke kantor desa itu sudah ada keyakinan percaya nih bahwa urusan di sini pasti dilayani dengan standar dan profesional. Sehingga bisa jadi kan di desa itu ada investor mau datang misalnya melihat kantor desanya ada sarana keselamatannya, untuk sarana kelompok rentan yang ada, jadi kada yakin kan dengan kantor desa ini kayaknya kita kada cocok nih investasi di sini misalnya, jadi balik. Tapi kalau sudah kantor desa itu kayak di bank misalnya atau ya standar, bahkan di 10 desa itu ada desa yang kantor desanya itu bagus melebihi kantor SKPD. Jadi harus SKPD itu harusnya belajar di situ lah, jangan supan hitungannya lah kalau anak memajukan layanan kita. Kalau misalnya kantor dinas lebih kurang baik daripada kantor desa, harusnya malu kan. Jadi ini memang suatu keharusan desa dan instansi lain itu berbenah. Ini hal yang standar dulu nih, bukan hal yang istilahnya ekspektasi yang excellent dan sebagainya. Nah, yang standar aja ini sudah luar biasa supaya kita bisa dilihat bahwa pengelolaan pemerintahan kita ini profesional seperti itu. Ketika berurusan semuanya sudah pasti waktu, pasti biaya, pasti persyaratan, sehingga orang tidak bolak-balik lagi berurusan. Ibaratnya pemerintah tuh kada sia-sia, satu desa 1 miliar sudah dilakukan duit lah, bujur-bujur dikelola, bujur-bujur dimajukan desanya lah. Nah, nih terakhir nih Bu Cikra, ulun hendak tahu nih himbauan pian nih untuk bubuhan pembakal nih, ini bisa pembakal beratan nonton kita nih, karena semua orang rata-rata tertarik yang namanya desa anti maladministrasi. Jurang tuh statement terakhir kan jurang nah kira-kira apa tuh statement terakhir lah, statement penutup, closing statement. Nah bahasa Inggrisnya tuh lain juga bahasa pembakal kita nih bahasa keluarnya nih sidin dasar hebat tuh closing statement. Nah yang pada intinya kalau misalnya kita ingin memajukan suatu desa, suatu organisasi atau kelompok, kita punya niat, punya komitmen, itu pasti bisa kayak gitu. Intinya punya niat baik. Jadi nggak usah takut duluan, nggak usah malu duluan, nggak usah gengsi duluan. Aduh ini siapa? Nggak usah seperti itu. Kalau misalnya kita sudah koordinasi, duduk bersama di satu meja, ngobrol, itu pasti kita akan menemukan jalan baik, jalan tengah, jalan bagus. Yaitu intinya komitmen yang bagus. Nah dari pian mengbajali sagan pembakal untuk pencanangan desa anti maladministrasi daerah lain nih. Nah intinya semua desa itu kan pelayanan yang paling bawah dari struktur pemerintahan. Bujur paling bawah enggak. Jadi orang apa aja, masyarakat ada masalah apa aja pasti ke desa. Ya cermin awalnya lah enggak. Mengelahi apa di desa, ada masalah apa ke desa, sehingga desa ini memang harus dikelola dengan tata kelola yang baik di tingkat desa, agar kemudian masyarakat ini merasa ini desa ini sudah dilengkapi dengan sarana prasarana, standar pelayanan, SDM-nya yang ini. Jadi kepuasan masyarakat desa terhadap pemerintahan desa itu semakin baik. Kemudian menghindari juga hal-hal yang istilahnya berbau konflik. Nah, bujur. Biasanya setiap
setelah pemilihan kepala desa itu pasti berkonflik. Konflik pasti. Tapi kalau kita semuanya sudah melaksanakan pemerintahan desa itu secara standar, sesuai kewenangan, sesuai dasar hukum, lalu apalagi yang harus dipermasalahkan? Bujur. Jadi lawan politik pun bisa jadi tidak punya celah seperti itu untuk melihat mana nih yang bisa dilaporkan dan sebagainya, karena semuanya sudah dilakukan secara standar dan secara profesional. Bujur jinya Pak Jali. Nah, kayak itu dengan sanak berataan. Jadi pencegahan maladministrasi menuju desa anti maladministrasi adalah komitmen kita bersama, itikat baik kita untuk pemenuhan standar sesuai dengan aturan tadi. Nah, harapan kami tidak hanya 10 desa tadi Pak Jalilah, ada hanya 10 desa di Kota Baru, tapi dimulai dari desa kita terdekat yang para keluar rumah kita, siapa tahu kena menjadi seluruh Kalimantan Selatan desa bebas anti maladministrasi ujarnya. Nah, itu semuanya. Nah, jangan supan-supan betakun lawan ombudsman. Ini ada pakarnya, sudah ada Bu Cikra, ada Pak Rujali. Nah, dengan sanak berataan jangan supan-supan datang ke kami untuk mengetahui lebih jauh tentang desa anti maladministrasi. Nah, itu dari kami terima kasih banyak sudah membersamai sekitar berapa menit Pak? 30 menit lah kebersamaan kita di siang hari ini. Ulun Reni Yunita Aryani memohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dalam perkataan. Pak Rujali juga, Bu Cikra. Nah, akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.